Siapa sih yang nggak suka makan warteg? Udah menunya beragam, tersebar di seluruh Indonesia, harganya murah lagi. Apalagi orek tempe tuh, orek tempe favorit gue banget dah. Tapi apa jadinya kalau warteg yang selama ini kita kenal murah, dia bisa jadi mahal? Gimana tuh ya? Sejak awal tahun 2022, Indonesia mengalami banyak kenaikan harga bahan pokok. Mulai dari minyak, tahu tempe, cabai, daging, sampai mie instan nanti bisa naik harganya. Kok bisa? Makin kesusahan aja nih anak kos buat nyari makanan akhir bulan. Kita mulai dari kelangkaan minyak goreng di mana-mana nih. Ini beneran nih ya. Yang kemarin ini lagi langka tuh gue sempet ngalamin yang namanya ngantri minyak goreng. Dan dalam satu minimarket itu cuma boleh ngambil satu minyak goreng untuk satu KTP. Kemendak sih bilang kalau harusnya sih stok minyak goreng itu udah tercukupi lah gitu. Tapi semenjak ada perubahan minyak goreng jadi satu harga, seharga Rp14.000, mulai deh tuh terjadi kelangkaan. Kalau Kemendak juga sempat bilang itu mulai terjadi panic buying di antar masyarakat. Jadi masyarakat yang biasanya cuma beli satu untuk kebutuhannya tiba-tiba beli banyak gitu buat stok. Dan juga ada sempat penemuan nih dari tim Satgasnya Kemendak kalau mereka menemukan beberapa gudang gitu yang menyimpan atau menimbun minyak goreng di beberapa daerah di Indonesia. Kira-kira kenapa ditimbun ya? Apa jangan-jangan pengen nyari cuan yang lebih banyak gitu biar nanti harganya naik, jadi dia jualnya pas lagi naik harganya gimana nih? Gimana? Pengrajin tahu tempe juga sempet nih mogok produksi selama 3 hari. Koperasi Produksi Tahu Tempe Indonesia sih bilang aksi ini untuk menuntut mahalnya harga kedelai di pasaran. Dari awalnya cuma 9.000 sekilo, bisa sampai 11.000 sampai 12.000 sekilo. Mereka sih menuntut harga kedelai itu bisa stabil lah di pasaran. Kalau nggak stabil ya otomatis harga tahu dan tempe bakal naik. Makin tipis aja nih tempe mendoan. Kemendak sih beralasan salah satu faktor naiknya harga kedelai ini ada pengaruhnya dengan kondisi babi di Cina. Kok babi di Cina ya? Iya, karena Cina melakukan reformasi peternakan babi. Dan mereka lagi butuh banyak pasokan kedelai buat bahan baku pakan ternak mereka. Jadi mereka borong semua tuh kedelai yang ada di Amerika. Indonesia kagak kebagian. Ya tapi masa nyalahin Cina dan babinya sih ya? Emangnya Indonesia nggak punya kebijakan apa gitu? Harga mie instan juga bisa naik nih nantinya. Ini berkaitan dengan perang Rusia dan Ukraina. Ukraina memang diketahui sebagai pengimpor gandum Indonesia yang paling besar. Sekitar 1,6 juta ton gandum tiap tahunnya. Banyak juga ya. Jadi pastinya perang kayak gini tuh akan mengganggu jalur distribusi. Dan Ukraina nggak akan ekspor karena kebutuhan dalam negeri mereka kan juga lagi naik nih sekarang. Apalagi Indonesia butuh sekitar 8 juta ton gandum tiap tahunnya. Jadi selain mie instan, bahan turunan gandum lainnya seperti tepung, roti, dan lain-lain juga pasti bisa naik harganya nih. Harga cabai dan daging juga ikutan naik. Tercatat di beberapa pasar, harga daging sapi sudah mencapai Rp140.000 per kilogram. Sedangkan normalnya cuma Rp110.000 per kilogram. Harga cabai juga yang semulanya Rp40.000 sekarang sudah mencapai Rp80.000 per kilogram. Ada yang bilang harga cabai naik karena sempat ada demo supir truk. Kemudian harga daging naik juga karena kebutuhan daging di Australia juga sedang naik. Tapi ingat, kita ini sebentar lagi mau puasa ya Badis. Mau puasa, mau lebaran gitu. Jadi pastinya kenaikan harga cabai dan daging ini tuh ada pengaruhnya lah dengan mau deket-deket bulan puasa lah gitu. Biasalah setiap tahun kayak gitu ya. Dan itu terjadi terus menerus berulang setiap tahunnya gitu. Kayak pemerintah kita nggak punya jawaban apa-apa gitu atas hal ini gitu. Jadi soal kebutuhan bahan pokok ini tuh Indonesia kayak lagi mendapatkan cobaan yang bertubi-tubi nih. Indonesia masih mengalami pandemi COVID-19, kena dampak perang Rusia-Ukraina, kalah bersaing impor dengan negara Cina gitu untuk yang kedelai, sama udah mau memasuki bulan puasa dan menjelang lebaran gitu. Kayak makin numpuk aja nih masalah negara. Ya pemerintah harus bisa cepet-cepet cari solusi lah biar masalah kebutuhan bahan pokok ini bisa teratasi. Kalau enggak ntar makin lama harga warteg bisa setara harga restoran Padang yang premium-premium tuh. Yang mau parkir mobil aja bayarnya 10.000. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dadah!